Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nihla. Saya peserta Latsar CPNS 2019. Semoga teman-teman bersemangat menyimak video ini ya. Di video sebelumnya, saya sudah memaparkan tentang apa itu modul dan apa pentingnya seorang guru mengembangkan modul. Untuk video kali ini, saya akan memaparkan tentang cara pembuatan modul. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa saja ya komponen-komponen yang terdapat pada modul. Komponen-komponen pada modul terdiri dari 3 bagian. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bagian awal ya. Untuk bagian awal berisi pendahuluan. Di antaranya mencakup pengetahuan umum materi pelajaran, tujuan pembelajaran, daftar isi, dan petunjuk penggunaan modul. Selanjutnya adalah bagian isi. Untuk bagian isi ini terdiri dari unit-unit bahan pelajaran, di mana unit-unit bahan pelajaran ini berisi pengantar dan kegiatan belajar. Nah, untuk pengantar berisi deskripsi singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam unit pelajaran tersebut. Sedangkan kegiatan belajar mencakup materi-materi, aktivitas, contoh-contoh, latihan, dan rangkuman. Selanjutnya, komponen yang ketiga, yaitu bagian akhir. Untuk komponen bagian akhir ini berisi penutup modul yang terdiri dari tes formatif, glosarium, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Teman-teman, sekarang kita bahas langkah-langkah pengembangan modul ya. Terdapat 5 langkah dalam pengembangan modul. Langkah yang pertama, analisis kebutuhan modul. Kedua, peta konsep modul. Ketiga, desain modul. Keempat, implementasi. Dan yang kelima, penilaian. Yuk langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu analisis kebutuhan modul. Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP. Tujuannya untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang diharapkan. Tujuan analisis kebutuhan modul tersebut yaitu untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah serta judul modul yang harus dikembangkan dalam satu satuan program tertentu. Satuan program tersebut dapat diartikan sebagai 1 tahun pelajaran, 1 semester, 1 mata pelajaran, atau lainnya. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu peta konsep modul. Pembuatan peta modul tersebut disusun mengacu kepada diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Setiap judul modul dianalisis keterkaitannya dengan pencapaian kompetensi dan diurutkan penyajiannya sesuai dengan urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah peta konsep modul, selanjutnya adalah desain modul. Pada langkah desain modul ini, kita menetapkan kerangka bahan yang akan disusun serta teknik dan variasi penyampaian materi dalam modul. Langkah selanjutnya adalah implementasi. Pada langkah implementasi ini, kita mengimplementasikan modul dalam kegiatan belajar, di mana pelaksanaannya harus sesuai dengan alur
yang telah digariskan dalam modul. Langkah yang terakhir adalah penilaian. Maksud dari penilaian di sini adalah penilaian hasil belajar untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. Penilaian hasil belajar tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. Teman-teman, sampai di sini saja ya video kali ini. Ayo mulai mengembangkan modul. Sesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolah. Karena jika siswa cerdas, guru pun senang. Cukup sekian dan terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.